Papua, pulau yang terbentang luas di sebelah utara Australia, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland di Denmark, dan seluas 890.000 km persegi jika digabungkan dengan negara Papua Nugini ini telah dikenal dunia sejak tahun 200 Masehi dan kemudian menjadi perebutan bangsa-bangsa di dunia. Alasannya adalah rempah-rempah dan emas. Kekayaan merupakan zona perbatasan secara fisik, politik, budaya antara Asia Tenggara dan Pasifik. Para pelaut Tiongkok, Persia, Gujarat, Portugis, Spanyol di masa awal, dan kemudian kolonialisme Inggris, Jerman, Belanda, Amerika, dan kini Indonesia telah menamai pulau ini dengan versi masing-masing sesuai dengan kondisi alam saat ditemukan dan kepentingan ekonomi politik masing-masing. Jejak Papua Channel telah melakukan riset dari sejumlah dokumen sejarah dan menunjukkan bahwa nama Papua yang kini dikenal sebagai provinsi paling timur Indonesia ini adalah nama yang ke-17. Artinya, pulau ini telah berganti nama sebanyak 17 kali sejak pertama kali ditemukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Claudius menyebut Pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini, tak ada yang tahu mengapa Pulau Papua ini diberi nama Labadios oleh Claudius. Kemudian, sekitar akhir tahun 500 Masehi, bangsa Tiongkok menamai pulau ini dengan nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pedagang Tiongkok bernama Gao Yuquan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang Tiongkok saat itu. Di awal tahun 700 Masehi, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedagang dari India. Tujuan mereka adalah mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedagang asal Tiongkok. Para pedagang ini menyebut nama Papua dengan Dwipanta atau Samudranta, yang artinya ujung samudra dan ujung lautan. Pada akhir tahun 1300, kerajaan Majapahit menyebut Papua dengan Wanin. Nama Wanin tentu tidak lain dari semenanjung Onin di daerah Fak-Fak, kini Provinsi Papua Barat. Pada abad ke-14, kerajaan Tidore menyebut pulau ini dengan nama Papaua, di mana dalam bahasa Tidore itu berarti tidak bergabung atau tidak bersatu dengan kerajaan manapun. Pada tahun 1511, Antonio de Brau, pelaut asal Portugis, menyebut wilayah ini dengan nama Os Papuas atau Ilha de Papo. Berikutnya pada tahun 1528, Alvaro de Saavedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol, memberi nama Isla de Oro atau Island of Gold, yang artinya Pulau Emas. Ia juga merupakan satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara Kepulauan Papua. Dengan penyebutan Isla del Oro membuat tidak sedikit pula para pelaut Eropa yang datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang terdapat di Pulau
emas ini. Kemudian pada tahun 1545, pelaut asal Spanyol, Inigo Ortiz de Retes, memberi nama pulau ini dengan Nueva Guinea atau Gova Guinea atau Pulau Guinea Baru. Ia awalnya menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia lihat di belahan dunia Afrika bernama Guinea, maka ia memberi nama pulau ini dengan Nueva Guinea atau Pulau Guinea Baru. Pada tahun 1606, Belanda mendarat di pulau ini dan diketahui dari George de Menezes dengan nama Irian, yang dalam bahasa Melayu berarti berambut keriting, sedangkan dalam bahasa Arab artinya tidak berbusana. Dan seiring dengan meluasnya kekuasaan Belanda, maka pada tahun 1663 Spanyol meninggalkan pulau ini sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua. Pada tahun 1770, Belanda menamai pulau ini dengan nama New Guinea, yang merupakan terjemahan ke dalam bahasa Belanda atas Gova Guinea atau Nova Guinea, dan diterbitkan dalam peta internasional yang diterbitkan oleh Isaac Tiron, seorang pembuat peta berkebangsaan Belanda pada abad ke-18. Dengan dimuatnya ke dalam peta tersebut, maka pulau ini kian terkenal di negara-negara Eropa. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua jatuh ke tangan Inggris. Namun 40 tahun kemudian, tepatnya tahun 1814, Inggris meninggalkan pulau ini karena terjadi pertentangan. 14 tahun kemudian, pada tanggal 24 Agustus 1828, pulau ini kembali dikuasai oleh Belanda. Namun pada tahun 1884, Inggris kembali menguasai wilayah ini, dan pada tahun yang sama, timur laut pulau ini dikuasai oleh Jerman. Perebutan kekuasaan ini baru berakhir pada 16 Mei 1895 di Den Haag, Belanda, dalam pertemuan antara Belanda dan Inggris yang isinya membahas mengenai penetapan batas wilayahnya dan dikenal dengan Perjanjian Den Haag 1895, di mana garis batasnya adalah Sungai Bensbed. Sungai ini membagi wilayah yang kini dikenal dengan Tanah Papua menjadi kekuasaan Belanda dan wilayah yang kini dikenal dengan negara Papua Nugini sebagai wilayah Inggris. Selanjutnya pada tahun 1956, Belanda kembali mengubah nama Papua dari New Guinea menjadi Nederland New Guinea. Pada tahun 1950-an, Presiden J.P. van Eekhout memerintahkan Atmo Prasojo selaku Direktur Sekolah Bestur untuk membentuk Dewan Suku-Suku yang salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama pulau ini. Akhirnya berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura untuk menelusuri sebuah nama yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada di pulau ini. Pada pertemuan ini, Frans Kaisepo mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Mansyeren Koreri, sebuah legenda yang termansur dan dikenal luas oleh masyarakat luas di Biak, yaitu nama Irian. Dalam bahasa Biak Numfor, Iri artinya tanah dan An artinya panas. Jadi Irian artinya tanah panas. Pada perkembangan selanjutnya, nama Irian memiliki beberapa pengertian dari suku-suku di Papua seperti Serui dan Merauke. Yaitu dalam bahasa Serui, Iri artinya tanah, An artinya bangsa. Jadi Irian artinya tanah bangsa.
Sementara dalam bahasa Merauke, iri artinya ditempatkan atau diangkat tinggi, an artinya bangsa. Jadi, Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi. Secara resmi, Frans Kaisepo yang mewakili New Guinea dalam konferensi di Malino, Ujung Pandang, melalui pidatonya mengganti nama Nederland New Guinea menjadi Irian. Namun Frans Kaisepo pernah mengatakan perubahan nama Papua menjadi Irian kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan. Irian artinya ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Pada tanggal 1 Desember 1961, oleh sejumlah tokoh Papua mengganti nama Irian menjadi Papua Barat. Pada 2 tahun kemudian, pada tanggal 1 Mei 1963, saat wilayah ini diserahkan dari Kerajaan Belanda kepada negara Republik Indonesia, nama Papua Barat diganti menjadi Irian Barat, dan nama tersebut digunakan dalam kontrak kerja PT Freeport McMoran dengan pemerintah Republik Indonesia yang dilangsungkan pada tahun 1967. Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA, sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat di Papua pada tahun 1969, menggunakan nama untuk pulau ini, yaitu West New Guinea dan West Irian. Pada tanggal 1 Maret 1973, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1973, nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya. Memasuki era reformasi, masyarakat Papua menuntut pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Akhirnya Presiden Gus Dur atau dikenal dengan Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan tersebut sebagai hadiah Natal dan Tahun Baru bagi rakyat Papua pada pergantian Tahun Baru 1999 ke tahun 2000, yakni dari nama Irian Jaya menjadi Papua. Dalam perjalanannya, Provinsi Papua dimekarkan menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Induk masih tetap menggunakan nama Papua dan provinsi baru disebut Papua Barat. Namun satu pulau ini disebut Tanah Papua. Sahabat jejak, pergantian nama sebanyak 17 kali untuk Pulau Papua ini adalah salah satu dari banyak cerita unik di Tanah Papua. Sekarang, apakah nama Papua adalah nama yang terakhir untuk menyebut pulau ini? Atau nama ini terus dengan perkembangan waktu akan mengalami perubahan? Entahlah. Tapi yang paling penting adalah, bisakah Papua masuk rekor muri sebagai pulau yang telah berganti nama sebanyak 17 kali di Indonesia dan bahkan mungkin dunia? Wassalam.